Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Afifah dari kelas 5 Pak IG. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 10 MA, bab menjadi hamba Allah yang berakhlak. Untuk peta konsep, di sini kita akan mempelajari macam-macam akhlak. Akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak wadi dan akhlak Islam. Pada akhlak wadi berpedoman pada olah pikir dan pengalaman manusia, dan pada akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi saja. Dan yang kedua, akhlak Islam. Kebaikannya bersifat mutlak, kebaikannya bersifat menyeluruh, tetap, langgeng, dan mantap, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap. Kemudian kewajiban yang harus dipatuhi dan pengawasan yang menyeluruh. Ya, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Yang pertama, akhlak secara bahasa. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq, yang mempunyai bentuk jamak dari kata huluk atau al-haliq, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatrian, kejantanan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Nah, di sini perbuatan yang baik itu sama dengan akhlak yang baik, dan begitu juga sebaliknya, perbuatan yang buruk sama dengan perbuatan atau akhlak yang buruk juga. Ya, selanjutnya apa saja sih syarat perbuatan agar perbuatan itu disebut sebagai akhlak? Yang pertama yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Maksudnya dilakukan berulang-ulang itu bukan hanya dilakukan hanya sesekali saja. Misalnya ada orang yang tidak pernah memberikan apapun atau sesuatu apapun kepada temannya. Nah, tiba-tiba orang ini memberikan sesuatu kepada temannya dengan alasan tertentu. Nah, ini bukan disebut sebagai akhlak. Yang kedua, perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Nah, di sini maksudnya apabila perbuatan itu dilakukan secara terpaksa, berarti ini bukan disebut sebagai akhlak. Dan apabila dipikirkan terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu matang-matang, nah ini juga bukan disebut sebagai akhlak. Ya, selanjutnya macam-macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak wadaiyah. Norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Nah, sanksi yang diberikan yaitu sanksi yang datang dari masyarakat atau sesama manusia semata. Dan yang kedua, akhlak Islam. Norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis. Sanksi yang diberikan apabila melanggar akhlak ini yaitu sanksi dari Tuhan, bersifat gaib, dan sanksi yang datang dari masyarakat atau sesama manusia. Kemudian ciri-ciri akhlak Islam. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni, baik untuk individu maupun untuk masyarakat di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apapun. Dan yang kedua yaitu kebaikannya bersifat menyeluruh. Kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Nah, yang ketiga, tetap dan kontekstual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat atau perubahan kehidupan masyarakat. Yang keempat, kewajiban yang menyeluruh. Kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Yang kelima, pengawasan yang menyeluruh. Akhlak Islam bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, dan agama merupakan pengawas yang kuat. Nah, di sini Allah mengawasi sehingga orang-orang itu tidak berbuat akhlak tercela atau ragu-ragu untuk mengerjakannya, dan apabila dikerjakan ya mereka akan merasa menyesal dan bertaubat kepada Allah. Ya, persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti.
Etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, etikos atau atos, artinya karakter, kebiasaan, watak, sifat. Secara istilah, etika ialah ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan-perbuatan. Nah, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mors atau mengenai kesusilaan. Secara istilah, moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum. Nah, selanjutnya yang terakhir budi pekerti, berarti tabiat, akhlak, dan watak. Nah, dari persamaan tiga ini, etika, moral, budi pekerti, persamaannya adalah berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Misalnya nih, ada orang yang berbuat buruk. Nah, bukan berarti orang ini itu tidak mempunyai akhlak, karena akhlak sendiri itu merupakan perilaku. Nah, lebih tepatnya orang ini itu disebut mempunyai akhlak tercela atau orang ini berakhlak tercela. Dan selanjutnya cara meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama melalui perumpamaan. Di sini kita akan cara meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama melalui perumpamaan. Di sini dapat kita ambil perumpamaan dengan contohnya pada Quran surat Al-Hajj ayat 73 yang di dalamnya itu Tuhan menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat sekalipun mereka kerjakan bersama-sama. Nah, dan yang kedua itu melalui keteladanan. Usaha meningkatkan kualitas akhlak dilakukan dengan mempelajari perumpamaan di dalam Al-Quran, selanjutnya menjadikan perumpamaan itu sebagai sarana mendidik akhlak pribadi dan masyarakat. Selain itu, bisa menguatkan kesan dan pesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut yang menghadirkan perasaan religius. Dan rasa keberagaman ini yang tercantum di dalam hati ini akan menguatkan keimanan seseorang. Dengan keimanan yang baik dan kuat, maka diharapkan akan terbentuk perilaku dan akhlak yang baik pula. Dan yang kedua melalui keteladanan. Di sini faktor yang paling mempengaruhi yaitu pada keluarga, karena di mana keluarga akan dicontoh atau diteladani oleh anak-anaknya. Orang tuanya itu sangat berpengaruh kepada perkembangan anaknya. Dan selain keluarga juga di sekolah. Nah, di sekolah itu murid membutuhkan suri tauladan yang baik yang dapat dicontohnya, yaitu seperti guru. Nah, di sini Islam telah menjadikan pribadi Rasul sebagai suri tauladan bagi seluruh pendidik dari generasi ke generasi dan selalu aktual dalam kehidupan manusia. Nah, di sini itu Islam tidak menyajikan keteladanan ini sekedar untuk dikagumi saja atau sekedar untuk direnungkan hayal yang serba abstrak. Namun semua ini diharapkan bisa diterapkan dalam diri sendiri sehingga bisa meniru akhlak Rasulullah. Dan yang ketiga melalui latihan dan pengalaman. Di sini akhlak tidak akan tumbuh apabila tidak diajarkan dan tidak dibiasakan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang akhlak selain sebagai ilmu, secara bertahap juga harus diikuti secara terus-menerus bentuk pengamalannya, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Dan yang keempat melalui ibrah dan mau'idah. Ya, ibrah artinya itu kondisi yang memungkinkan orang bisa sampai dari pengetahuan yang konkret kepada pengetahuan yang abstrak. Maksudnya adalah perenungan dan tafakur. Nah,
Sedangkan peningkatan akhlak atau peningkatan kualitas akhlak melalui mau'idah itu maksudnya pemberian nasihat dan pengingatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang baik dan menyentuh. Ya, selanjutnya penerapan peningkatan kualitas anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, di sini lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Sehingga lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh kepada perkembangan anak pula. Nah, peningkatan kualitas akhlak bisa dilakukan orang tua dengan cara membiasakan anak-anaknya mengingat kebesaran dan nikmat Allah, merenungi semua ciptaannya agar bisa berkembang dengan baik dan senantiasa terjaga ketauhidannya. Ya, yang kedua di lingkungan pendidikan formal atau di sekolah. Nah, di sini banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas akhlak anak. Di sini bisa dilakukan dengan belajar, bermain. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Dan di sini masyarakat itu memiliki tanggung jawab moral dalam membina akhlak. Allah menyuruh masyarakat Islam agar berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Di sini kewajiban manusia dewasa atau para tokoh masyarakat untuk menanamkan keimanan dan sekaligus membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha penyampaian akhlak yang baik ya. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif dan penggunaan masjid misalnya sebagai pusat kegiatan akan membantu tumbuh dan berkembangnya kualitas akhlak pada anak. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.